Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ibnu Sahri Baki dari kelas 2 TRK. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tugas pada pertemuan 13 mobile kali ini. Yang mana pada pertemuan 13 kali ini kita mempelajari yang namanya itu adalah API. Nah, jadi di API ini sendiri yaitu ada yang namanya REST API atau Representational State Transfer Application Programming Interface. Jadi API itu adalah Application Programming Interface. Nah, ini API kegunaannya secara mudahnya itu adalah digunakan untuk bertukar data melalui internet, dan formatnya itu berupa JSON, JSON seperti ini. Pada pertemuan 13 kali ini tugas pada pertemuan API ini adalah membuat fitur untuk menampilkan informasi cuaca saat ini, yang mana ini melalui public API. Nah, jadi API yang digunakan itu adalah public API yang sudah tersedia secara publik. Kemudian poin keduanya adalah membuat menu baru, yang mana di sini untuk menampilkan sekelumit data beserta gambar secara grid dari public API seperti album yang jika diklik maka menampilkan informasi detail dari data tersebut. Oke, mungkin kita langsung masuk ke dalam Android Studio nya. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah package bernama model dalam package data ya di sini. Yang mana di sini saya membuat dua package baru, yang mana itu merupakan 2 poin dari soal yang tadi diberikan. Nah, di sini kita lihat pada poin pertama, yaitu menggunakan public API untuk menampilkan cuaca dari public API begitu. Lalu bisa kita lihat di sini digunakan pada di paket cuaca ini ada yang kita membuat sebuah activity terlebih dahulu. Jadi saya membuat namanya bernama cuaca activity. Kemudian di sini ada data class yang menampilkan data yang akan ditampilkan. Kemudian ada API service-nya, ada client-nya, ini menggunakan retrofit. Kemudian ada weather code-nya, yang mana 0 sebagai cerah, 12 sebagai berawan, 3 berawan, dan seterusnya. Kemudian ada weather response. Oke, untuk cuaca activity sendiri di sini juga menampilkan get less location, yang menampilkan less location. Kemudian di sini ada fungsinya get weather data, yang mana di sini kita mengambil datanya yang akan ditampilkan, seperti menampilkan suhu, deskripsi, kelembapan, kecepatan angin, dan juga tekanan udara. Dan jika ini penggunaan try dan catch, jika berhasil maka akan menampilkan data, jika tidak akan menampilkan sebuah toast message yang mana menampilkan gagal memuat cuaca gitu. Kemudian di sini ada on request permission result yang digunakan. Kemudian kita lihat ke dalam current, yaitu data kelasnya. Di sini ada menggunakan temperatur, wind speed, pressure, relative humidity, dan juga weather code. Lalu di sini ada weather API service-nya yang berupa query seperti ini. Ada 3, yaitu latitude, longitude, dan juga current. Lalu di sini juga ada string-nya yang merupakan seperti ini tadi. Ini adalah klien yang digunakan dan juga code yang digunakan. Untuk API sendiri itu cuaca itu mungkin kita lihat di sini. Di sini saya sudah membuat sebuah button di dalam fragment home ya. Dalam fragment home. Di sini saya membuat sebuah button yang mana ini bernama button cuaca. Kemudian di fragment home saya membuat sebuah bindingnya.
berikan cuaca dan masuk ke dalam cuaca activity. Nah, jadi yang ditampilkan itu adalah cuaca activity bindingnya. Nah, untuk cuaca activity bindingnya itu kita lihat di sini. Nah, kira-kira untuk status dari cuaca yang ditampilkan itu akan berupa seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat Celsius derajatnya, kemudian di sini merupakan deskripsinya yang nanti yang seperti tadi terlihat. Lalu kemudian di sini ada kelembapan, kecepatan angin dan juga pressure. Nah, untuk deskripsinya itu akan berubah seiring dengan sesuai dengan weather report di sini. Lalu kemudian di sini langsung kita coba demokan. Untuk melihat tampilan dari weather atau cuaca activity. Nah, di sini ada buttonnya. Lalu kita akan masuk dan langsung menampilkan. Nah, di sini datanya langsung terbaca dan berubah. Di sini cuacanya 15 derajat dan itu cerah. Lalu kalau kelembapan 63%, kecepatan angin 13 dan pressure seperti ini. Nah, jadi di sini berhasil API dikirimkan dan membaca datanya di dalam cuaca activity-nya ya, cuaca activity bindingnya. Nah, jadi ini merupakan IP public yang diambil API-nya dan dimasukkan ke dalam activity cuaca. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke dalam poin kedua, yaitu adalah membuat sebuah grid yang berisi produk-produk yang mana berupa grid itu. Di sini saya sudah membuat sebuah package baru juga di dalam model, yang mana di sini ada detail product activity dan juga gallery product activity, lalu adapter dan juga modelnya ada, dan juga ada product service-nya. Juga sini ada setting item. Untuk detail product activity sendiri itu akan berisikan detail ketika gambar dari gridnya nanti kita klik akan menuju ke sebuah activity baru yang menampilkan detail dari produk tersebut. Lalu kemudian di sini ada galeri produknya yang berisikan adapter. Di sini ditampilkan adapter. Lalu sini ada recycle view juga. Tadi gridnya itu berupa recycle view, yang mana itu kita pasangkan custom adapter jadi bisa berupa sebuah grid gitu. Lalu di sini kita bisa lihat ada adapternya, dan ini adalah modelnya. Lalu di sini kita masuk ke dalam activity detail produknya. Nah, ketika diklik nanti kita lihat dulu gridnya. Ini merupakan recycle view-nya yang mana nanti akan berupa adapter custom jadi berupa grid. Nah, ketika kita klik nanti akan berpindah ke dalam detail produk. Nah, dan di sini kita lihat untuk item produknya. Nah, untuk adapter customnya itu akan berupa layout seperti ini, yang mana di sini ada gambar dari produknya dan juga ada nama produknya. Kemudian di sini kita langsung demo saja seperti apa isi dari gridnya produk. Nah, di sini buttonnya seperti yang tadi saya buat seperti button cuaca. Ini juga saya buat sebuah button baru untuk menampilkan list gambarnya. Di dalam fragment home ini ada binding button listnya. Nah, kemudian di sini kita coba untuk masuk ke dalam aplikasinya. Nah, di sini
sudah tampil sebuah grid dimana tadi merupakan recycle view, dan kita jadikan sebuah grid dengan adapter tadinya custom adapter, dan berupa grid seperti ini secara vertikal. Di sini kita lanjutkan. Di sini sudah ada sekitar 20 produk yang saya masukkan. Di sini kita bisa lihat yang mana di dalamnya sudah ada deskripsi dari produk tersebut. Kita klik, ada deskripsi yang menampilkan per produknya, jadi berbeda-beda. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari pertemuan 13 ini tentang API. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, lebih dari kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.